selamat datang di podcast digital It's Education. Tepatnya kita akan ngobrol ya teman-teman hari ini. Ngobrol asyik, bener ya? Ngobrol asyik ya, bukan ngobrol santai. Oke, yang bikin harimu semakin seru, gitu ya. Ya. Oke, ini kira-kira kabarnya bagaimana nih Sobat Isi? Alhamdulillah baik ya. Gimana kabarnya? Baik. Mana suaranya? Gak ada suaranya. Halo, gitu. Nanti mungkin perkenalan satu-satu deh, mulai dari yang sebelah kanan dulu. Coba sebelah kanan ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Abraham. Oh, dipanggilnya siapa? Mas Abraham. kah? Atau sayang? Boleh panggil Mas, boleh panggil Om. Oh, Iya. biasanya Om atau Mas? Oh, Mas. Oh. Mas atau Om? Mas aja Om. Atau saya? Aduh, jangan. Jangan ya, jadi parah. Perkenalkan nama saya Axel, dipanggilnya Axel aja. Oh, Axel aja. Axel aja. Axel aja. Gak pakai aja. Boleh. Oke. Mas Abraham. Iya, Mas Abraham, Axel sama. Oke, nama saya Sinta, biasa dipanggil Sinta. Sama ya. Nanti biasanya kalau panggilnya CCCC ya karena ya karena agak Cina ya. Memang Cina atau agak Cina? Aku lebih ke ampiang sih. Oh, ampiang ya. Iya, Enggak. betul. Ampiang itu enggak keturunan. Oh, Mix. oh, mix. Oke, terima kasih kepada apa nih? Mas Abraham, Axel dan Jacinta. Oke, gimana kabarnya kira-kira hari ini? Puji Tuhan. Puji Tuhan itu apa? Puji Tuhan apa baik atau Iya, agak sakit? Tuhan baik. Oh ya. Udah sembuh dari Oh, sebelumnya sakit. Ya aman sih, dari kerjaan juga aman. Iya. Gitu aman. Awan semuanya. Aman. Kerjaannya kenapa, Mas? Iya, begitulah. Iya, puji Tuhan Oh, masih sehat. Iya. Oh, sehat. Karena juga sering olahraga juga. Oh, ini lagi aktif olahraga. Oh, betul sekali. Mendekati akhir tahun kan harusnya turun-turun ya. Resolusinya. Iya, resolusinya ini olahraga. Olahraga untuk di tahun 2024. Betul. Untuk Mulai tahun sekarang. 2025 Olahraga juga. olahraga juga, Iya. bukan mencari jodoh. Boleh. Iya. Oke, terima kasih ya. Oke, semoga sehat selalu juga ya buat kalian. Ya. Karena sehat itu tadi lagi-lagi mahal ya. Kalau misalkan nggak sehat nanti kita opname kayak Mas Evan kapan lalu Mas Abraham ya. Oke, ini ya guys ya, karena kan kita sebentar lagi kan ada perayaan Natal. Nah, ini kan kebetulan yang saya undang ke sini itu yang memang merayakan Natal. Saya kan nggak mungkin ya kalau misalkan ini karena kita bahasnya adalah Natal dan Tahun Baru. Kalau Tahun Baru mungkin lebih umum. Cuman kalau misalkan Natal itu kan memang untuk ya apa Kristen gitu ya, bukan Hindu, apalagi Muslim juga kan nggak mungkin. Nah jadi ini semuanya di sini ya merayakan semuanya ya Tuhan gitu ya. Oke, nanti kita kan ngobrolnya ini nanti seru-seruan aja ya. Jadi kalau misalkan nanti saya kasih pertanyaan juga jangan jawab tegang-tegang gitu ya. Jadi santai aja. Karena kita ngobrolnya kan asyik, santai gitu ya. Jadi jangan tegang nanti jawabnya ya yang ya itunya kalian aja gitu ya. Kalau misalkan nanti haus ya diminum gitu ya. Ini diminum, ini boleh dibuka gitu, nanti jangan dibuka Kak Bapak ya. Oke. Ini kan kita akan membahas beberapa liburan ya. Ini aku mau cerita dulu deh. Kayaknya kalau misalkan boleh ya. Kalau misalkan cerita-cerita itu kan nggak apa-apa kan ya, sebagai pengalaman pribadi. Kalau misalkan kalau Natal itu dulu itu karena saya punya beberapa teman yang memang non Muslim ya, yang merayakan Natal dulu itu suka sering open house. Jadi setiap kalau misalkan Natal itu ya saya ke sana. Nah, alhamdulillahnya ya saya tanya, ini ada babinya tidak? Gitu. Ya kita antisipasi dulu ya. Ini nanti makanya di sana apa gitu. Ternyata di sana itu sama halnya kayak waktu kalau di Muslim ini Idul Fitri, ternyata ya ada nastar, ya ada nastarnya. Terus habis itu ya buat kastengel, ya ada roti salju, kue salju itu loh, yang kue salju itu ya sama aja. Terus setelah itu ada
ada baksonya ternyata gitu. Saya tanya ini halal ya halal gitu. Jadi saya ya menghargai gitu kan, memang diundang, jadi ya datang aja. Saya kurang tahu ya kalau misalkan dari segi agama kan nanti itu agak melebar lagi ya pembahasannya kalau misalkan dari segi agama. Kalau misalkan untuk ya memang kita sosialisasi dengan teman-teman yang lain kan ya gak ada masalah ya harusnya ya, karena memang kita makan aja ya, silaturahmi biasa gitu. Itu sih pengalaman pribadi, karena kan memang nggak semuanya kan ya muslim semua juga ada ya kan, pasti ada teman-teman yang memang non muslim gitu. Oke, ini sih untuk yang ini mungkin nanti ada dari beberapa, mungkin nanti sobat isi yang ada di rumah boleh deh misalkan tanya-tanya apapun nih mengenai Natal, liburan atau apa gitu, bisa ditanyakan, di drop langsung di kolom komentar. Jadi jangan sungkan ya, jari-jarinya ketik aja nih, pokoknya jangan menghujat ya. Sebaiknya kita memberikan komentar-komentar yang positif gitu. Nanti akan dibacakan langsung, nanti ada yang membantu saya di belakang itu. Tolong dibacakan ya nanti ya komentarnya apa saja ya, nanti tolong dibantu, tolong komen-komen juga di situ. Oke, yang pertama nih mau tanya, nanti bisa gantian aja ya jawabnya ya. Jadi Iya, jangan boleh. saya jangan geruduk gini ya, jangan. Saya nanti bingung nanti jawab satu-satu aja. Ada nggak sih misalkan nih momen lucu, karena saya kalau misalkan kan ini kita sama-sama ini kok merayakan hari raya, cuman namanya beda aja ya. Idul Fitri kan Natal. Karena nggak sih ada momen lucu atau chaos gitu, kayak waktu kalau persiapan Natal gitu. Ada nggak nih? For free lah. Oke, mungkin dari Mas. Sudah berapa tadi sudah? Dari aku dulu. Iya. Kalau momen lucu sih pernah ya. Jadi waktu itu di rumah itu kalau misalnya lagi Natal itu pasti pasang pohon Natal kan. Kamu punya pohon Natal? Ada. Oh, kebetulan ada ya. Saya maksudnya itu nggak ada gitu loh. Maksudnya itu ngambil dari mana gitu loh? Dari luar kota yang ada pohon cemara, kok di rumah gitu takutnya. Gitu nggak ada ya? Ada plastik. Dari plastik. Oh, ya bukan yang asli. Bukan yang asli. Bukan yang asli. Kalau asli beresiko, soalnya bisa. Oh, gitu. Nggak bisa dipotong gitu. Bisa. Tapi harusnya bisa sih. Tapi kan gitu. juga kan nggak tahan lama. Lebih kan pasti. Iya. Awet ya. Hemat dulu. Rata-rata kita ini beli yang Natal yang pasti. Jadi belinya dari dulu TK bisa dipakai sampai sekarang. Oh, iya. Enak kan? Iya. Mungkin kasih tips-tips gitu. Terus emang tuh belanja Natal gitu. Oke, persiapan Natalnya. Jadi kalau di rumahku pas mau Natal itu kita tuh pasang pohon Natal nih. Nah, waktu itu karena keburu-buru mepet waktunya, karena kan kita kan biasanya itu ada acara makan keluarga gitu. Nah, makan bersama keluarga ya. Benar. Jadi mepet waktunya. Jadi itu kayak bingung gitu loh. Ini lampunya di mana kayak gitu. Karena kalau misalnya pohon Natal tidak ada lampu itu kayak hidupku tanpamu. Gitu. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Jadi kan kayak nggak meriah gitu kan. Yang buat meriah adalah lampunya. Nah, bingung kan dicari kemana aja. Terus habis itu ternyata adanya adalah di depan, jadi di kursi gitu. Jadi memang nggak kelihatan di situ. Gitu sih. Nggak di calling dulu lampunya, lampu. Ya jadi kan kayak patung nggak ya kan? Yang lampu yang melingkar gitu kan? Oh iya, yang melingkar di pohon Natalnya itu kapan tuh udah lama? Iya, sekitar mungkin 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya apa sih? Iya. Kayak gitu. Oh, karena kalau misalkan nggak ada lampunya itu kayak kurang meriah ya, kayak gitu ya. Tanpa bunga kayak iya. Oke. Kalau itu dari Jacinta itu seperti itu hilang gitu, nggak ada yang kayak lebih chaos lagi gitu misalkan bertengkar gitu misalkan. Enggak. Kalau itu saya ada. Iya. Ini pengalaman menjelang Natal. Jadi kan biasanya ya kalau Natal itu mudik ke desa. Oh iya. Mudik waktu itu mudik ke Blitar dan mudiknya itu naik kereta gitu. Kan biasa kan waktu Natal nih kan waktu berberan ya. November, Desember, Oktober itu kan hujan. Oh. Gitu. Jadi waktu kalau bulan iya hujan rata-rata Indonesia kan gitu kan ya. Jadi waktu
naik kereta musim hujan itu sebelum Natal 3 hari jelang Natal kita naik kereta pulang kampung terus mudik ke Blitar kan 3 hari. Ya 3 hari sebelumnya waktu naik kereta itu tiba-tiba keretanya itu iya berhenti. Oh iya. Jadi kita itu mau ini kok juga berhenti juga waktu itu juga hujan sama malam-malam gitu. Jadi sebelum Natal waduh gimana ini nggak jadi pulang kan gitu kan. Jadi itu kita itu benar-benar keretanya itu kurang beberapa stasiun itu berhenti. Jadi waktu malam-malam itu berhenti dan itu di tengah desa. Berhenti di tengah desa. Tapi kan nggak cuman kamu sendirian kan? Iya, Pasti kan ada keluarga yang lain. Maksudnya kan apa ya? Kita itu mau mudik Natal gitu loh. Tapi kok ada aja gitu kejadiannya gara-gara kereta itu. Itu hadiah dari Sinterklas. Nasibnya ya, nasib itu. Jadi waktu itu di tengah-tengah desa tuh malam-malam udah hujan, keretanya berhenti juga kan di desa nyari kayak apa angkutan umum juga susah kan. Nah jadi ya itu jadi kak gimana ya kak, wah ini mau mudik Natal nggak jadinya kok begini. Tapi untungnya aja sih meskipun nunggu sampai malam kita jadi mudik. Jadi ini ya apa kalau istilahnya kalau di pesawat itu apa? delay. Iya. Ternyata delay. Iya. Ekonomi ya ternyata. Iya. Pantes aja karena memang nggak ada ya kalau misalkan dari rangkaian kereta yang dari Surabaya ke Blitar itu yang eksekutif itu ada emang. Kurang tahu ya, kalau setahu saya yang waktu dulu tuh belum ada. Oh, jadi adanya ya memang cuma ekonomi itu aja. Oh iya. Jadi itu chaos banget ya, karena kita panik banget karena kan harusnya kan kita pulang kampung ketemu sama saudara gitu ya. Begini. Ya nggak apa-apa lah, pengalaman kan? Pengalaman ya. Kayaknya salah kan yang lagi. Jadi setiap rumah apakah ada pohon Natal kalau misalkan Natal tuh? Iya. Oh iya. Harusnya. Sepengalamanmu berarti. Iya, setiap kita berkunjung pasti ada. Setiap kali kalian berkunjung pasti ada pohon Natal di setiap rumah. Oh, pun kecil gitu pasti ada. Pasti ada. Karena kan kalau di Kristen ya, itu tuh pasti ada ibadah kan. Nah, ibadah Natal itu biasanya tuh kayak berkunjung ke rumah orang. Nah, pasti orang yang dikunjungi itu pasti ada pohon Natalnya gitu kan. Meskipun kecil ya. Iya, meskipun kecil. Jadi ya tetap ada kayak gitu. Oke. Pohon Natalnya. Harus ada memang ya. Iya. Wajib. Memang wajib ya Pak ya. Nggak harus sih. Kan nggak harus ya. Satu sih saya sih wajib. Kenapa? Kenapa? Namanya Natal juga harus ada pohon Natal. Nah gitu. Kalau saya Idul Fitri harus ada pohon Idul Fitri. Ayo. Nah itu mungkin ada ketupannya. Oh iya. Kan ada apa ya? Ada pohon-pohon, ada daun-daunannya kan. Ada dan pisang. Iya. Petrondong. Iya betul. Ya kan begitu. Iya. Oke, iya. Ya ini sesuai yang chaos banget ya. Tapi memang akhirnya saya tahu nih kalau misalkan hal seperti itu berarti di setiap rumah teman-teman ini pasti ada pohon Natalnya gitu. Kalau misalkan teman-teman merayakan Natal, pohon Natal. Oke, itu yang sangat identik. Apalagi sih kira-kira gitu yang identik banget sama Natal itu? Sinterklas. Oh, Sinterklas ini yang pakai itu, Sinterklas itu. Ini apa sih? Iya, Iya, Pak. Itu snowman. Selain Sinterklas itu ada apa lagi? Elsa mungkin. Elsa. Elsa, karena Elsa Frozen. Iya. Berarti kan Natal berarti identik dengan salju. Oke. Identiknya dengan salju. Kira-kira Indonesia ada salju nggak? Ya nggak mungkin lah. Ada sih. Ada. Di mana? Di Papua ya. Di gunung tertinggi di Papua kalau nggak salah. Mount Everest. Kalau nggak salah iya itu ya. Kalau nggak salah. Kan ini kan ada toh. Kalau misalkan yang kita buatan sendiri kan ada. Gabus. Duh, kok gabus sih? Kapas. Ini sungguh agaknya gitu. Nah, saya informasikan juga. Kalau kalian sobat isi mau liburan gitu misalkan ya. Iya. Nah, kalau misalkan ingin aku pingin nih misalkan ingin mau pegang salju misalkan kayak gitu, ingin merasakan salju. Loh, itu ada loh. Di mana? Di mall di Surabaya itu ada. Di mall Iya. Iya, sudah jauh di Papua. Ngapain? Jauh ya Papua ya. Gak bahasa. Iya. Jawabnya di luar nalar saya semua. Yang satu di Papua, yang satunya gabus. Harusnya kan ada di sekarang kan ada
kan liburan apa ya kayak tempat liburan di Surabaya itu nggak liburan itu kan nggak harus ke alam itu nggak juga kan ya kan tergantung ya masing-masing pengennya kemana. Nah jangan kan kalau misalkan ya mau salju kalau misalkan ke luar negeri kok ya mahal misalkan seperti itu. Nah ya ada solusinya. Nah itu yang ada di mall-mall tertentu itu kan ada untuk permainan salju itu tadi. Nah untuk tiketnya ya saya kurang tahu ya. Jadi nanti mungkin mungkin bisa kulik lagi mengenai itu. Tapi ada di beberapa mall Surabaya itu mainan saljunya itu ada snow apa namanya tuh? Snowboarding bukan? Bukan skating beda. Ya kan snowboarding. Snowboarding. Seru sekali bahasa ini. Gemas banget ya. Oke, itu ya yang selain Sinterklas, salju, Elsa, apa lagi? Kalian nggak punya kue Natal tang? Oh, gingerbread. Ngomong coba. Gingerbread ya namanya. Gingerbread, bukan gingerbread salah ya. Gingerbread. Jadi bentukannya itu yang gimana? Kayak coklat sih. Jadi dia itu kayak coklat. Iya, dia tuh bentuknya itu Orang. Oh, yang orang-orangan itu namanya gingerbread. Yang saya nggak bisa gambarkan ya. Gingerbread yang kue kering yang bentuknya seperti orang gitu loh. Nah, biasanya itu dihias-hias gitu. Itu rasanya jahe. Beneran jahe, rasa jahe. Oh, rasanya jahe. Iya, coba mungkin nanti bisa dibawain ya salah satunya. Boleh ya? Boleh apa ya? Mungkin kita nanti bagi-bagi sama ini sobat-sobat yang ada di sini juga. Boleh. Ya. Iya. Asal Sinta sama Evan Abraham sanggup ya? Sanggup. Boleh. Ada kan? Di IG ya. Ini sendiri. Loh, ya nggak apa-apa ya, namanya kan gingerbread. Nggak ada masalah loh. Iya nggak apa-apa. Yang penting kita suguhkan aja. Oh ini loh khas Natal tuh gitu. Iya. Kan karena kan mostly kan yang ada di Indonesia kan Muslim ya. Jadi mungkin kita kan agak awam kan biar supaya yang lain tahu juga gingerbread itu gimana gitu. Gingerbread, Sinterklas, itu ya yang sangat-sangat identik sekali sama kado nggak kado. Kalau kado sih, iya ya biasanya kita kayak tuker kado gitu. Kalau kado nggak berarti? Iya sih harus ada. Nah kalau misalkan Idul Fitri kan kita tuker angpau loh, bukan tuker ya, kita ngasih angpau. Iya, tapi kalau misalkan Natal, kalau kado ini biasanya ini sesama antara Kristen sama Kristen gitu. Atau sesama yang merayakan. Jadi nggak semuanya gitu. Jadi yang memang benar-benar yang merayakan. ya kamu ngadu gitu misalkan ke orang tuamu. Tukar kado. Lebih ke tukar kado. Oh gitu. Tapi sering ada tradisi gitu di rumah. Ada Di juga. gereja sih. Lebih ke gereja. Lebih ke gereja. Lebih ke gereja. Oke, berarti kalau misalkan gitu tuh biasanya yang di gereja aja. Tukar kado sama seluruh jemaat gitu, atau pakai anggota-anggota tertentu aja gitu. Misalkan anggota band doang atau apa gitu. Kalau aku sih emang seluruhnya semua tukar semua. Jadi Iya. jadi nggak ada yang Ratusan itu. benar. Banyak orang tukar semua kan. Baru tahu ya, saya juga baru tahu. Tahu kan? Saya baru tahu. Iya, ada beberapa yang cuma ya perkumpulan. Contoh nih kayak dia, perkumpulan. yang remaja sendiri, Ya. dewasa sendiri, anak TK sendiri. Oh iya, dewasa. Oh tergantung umur ya. Tergantung juga panitia ibadahnya. Bagi Panitia. divisi sih biasanya. Iya. Oh, jadi teman-teman mungkin ya ini yang dimaksud sama Sinta sama Abraham. Kalau misalkan itu di gereja, itu nanti kalau misalkan ada Natal itu ada panitia Natal. Nah. Tuh, jadi sama halnya kayak misalkan organisasi itulah ya Mas ya. Jadi ada panitia Natalnya yang akan gimana sih nanti Natal tahun ini kita kemasnya gitu mungkin ya. Jadi seperti itu. Kayak ngatu. Ya, jadi kayak contohnya misalkan nanti acaranya tukar kado gitu. Nah, itu tergantung dari panitia masing-masing. Gitu Sobat Dipsi, bener ya? Betul. Oke, itu tradisinya ya. Tradisinya banyak banget. Kalau di keluargamu apa? Kalau itu kan di gereja masing-masing. Kalau misalkan di keluarga apa biasanya? Kalau di keluarga aku sih biasanya kita makan-makan bareng ya. Kalau Makan-makan aja? Makan-makan aja. Jadi keluarga yang dari Cungpo itu kadang-kadang itu datang ke Tungko itu yang mana? Cungpo itu Cina. Dari Cina langsung? Iya. Itu terbang Cina? Iya dari Maksudnya Cina ke bukan- Surabaya. Bukan terbang Cina. Maksud saya dari Cina terbang ke Surabaya. Iya. Oh ada.
kadang Itu keluarga siapa? dari papa. Oh, papa. Kamu kan tadi kok ngomongnya ampiang. Ya kan ampiang kan satunya dari mama. Oh, mama Jawa. Iya. Iya kayak gitu. Oh iya. Setiap tahun datang ke sini. Enggak mesti tiap tahun sih. Jadi kalau biasanya itu kemarin itu terakhir itu jadi 2 tahun yang lalu itu yang pas Oh. tragedi apa namanya lampu latal itu. Oh, iya. gitu. Kayak gitu. Jadi saudara dari papa itu datang dari Cina. ke Surabaya buat makan-makan kayak gitu. Oh, kenapa kamu nggak terbang di Cina aja? Kenapa? Ya kejauhan. Ya kan dari Cina ke sini juga jauh aja. Biar mereka ke sini gitu. Sama-sama jauh juga. Tahu-tahu jauh artinya apa ya? Liburan Bisa kayak ngalah, Cina ya. bisa Iya, sama-sama. harusnya kayak gantian gitu kan. Terus habis itu kamu bisa di mana? Kita tuh ke keluarga itu mesti ke ini, ke Batu. Oh, Pasti ke Batu. Pasti. Pasti. Setiap tahun itu pasti ke Batu. Pasti ke Batu. Ke Batu pasti ke setiap mungkin 4 kali setahun. Oh iya. Benar, karena kita di situ Oh. ngumpul semua keluarga. Oh, Keluarga besar ngumpul semua. Kamu nggak pernah ya ke Batu ya? Apa? Nggak pernah ke Batu? Pernah tapi nggak pas. Oh jadi setiap kalau misalkan keluargamu adalah kalau misalkan itu kamu yang pulang kampung berarti. Jadi bukan yang dari itu karena ada mbah ya. Dari kecil sampai sekarang sampai semuanya udah nggak ada yang udah nggak ada semua udah meninggal semua. Kamu Masih- turun apa? Opung kalau manggil. Saya Batu ini Jawa kan, kalau yang Jawa? Jawa Ngawi. Oh Ngawi, tapi manggilnya mbah. Mbak, kalau yang ibu saya itu kan Bata, jadi Bata, saya panggilnya Opung. Opung. Opung Dolu, Opung dulu. Dolu, Sama opung. Dori ya salah. Dori. Dori. Dulu cowok. Iya sebenarnya Dolu, Dolu. Oh dulu kakek ya dulu kalau Ya. opung itu kakek kalau opung Dori, doi Cewek. Cewek. nenek gitu. Oh iya ya tahu. Jadi belajar budaya juga ya. Pengetahuan juga. Kenapa? Pengetahuan juga Pak. Iya pengetahuan. Ya memang kan pengetahuan ini opung ini. Ya opung sama congkok. Ya itu pengetahuan ya. Oke. Oh jadi kamu nggak ada makan gitu? Pasti lah makan, kan memang manusia makan macam semua. Tapi nggak Nggak misalkan menu khusus keluargamu misalkan apa gitu babi bakar lah, babi guling lah. kalau kita ke Babi kriuk kah? kita pernah ke Natal ke Sumatera juga di Sibolga. Oh kamu kok sebel gabut? Bener. Sibolga. Keren ya, keren ya. Medan ya? Bukan ya? Bukan. Ini Medan, ini Sibolga. Oh tapi jauh ya. Jauh. Sibolga Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sekitaran 12 mingguan lah sekitar itu. Oh. Horas, horas. 12 minggu. 12 hari itu saya. 12 minggu telur nggak boleh kamu bilang. Nginep. Timun. Timun. Enggak, tes kita perjalanan. Oh tipe ya tipe. Perjalanan. Naik pesawat. Kita naik pesawat. Naik pesawat. Kan Dari ada Medan. jalan darat ya. Dari Medan terus kita ke Sibolga. Gitu. Berarti turunnya dari Medan ya? Iya. benar. Ini lumayan ya. Kita kalau di situ kita mesti lihat ini babi ditusuk, Oh babi ditusuk. dibunuh langsung. Kita suruh gitu kan. Kita bung. Itu serunya di situ waktu kita masih kecil. Berburu gitu ya. Benar. Diulang. Benar. Apa kita bung? Habis itu. Aku mau memanah kan? Terus gitu. Jadi kamu ditusuk besi panas gitu. Kadang bisa panah, kadang bisa pakai busur. Oh, busur yang apa? Busur dari bambu. Oh, besi panas itu enggak? Besi yang panas yang daging, diberi lacip itu tusuk. Oh, jadi langsung dibakar gitu ya? Bener. Saat itu juga ya? Iya. Fresh from the oven ya? Nah, Seru sih. seru banget kan? Iya, seru. Libur lagi banget. Kalau kami ayam. Kalau kamu babi, kami ayam. Kalau sapi gede. Kalau kami ayam terus ada kalau misalkan di Muslim kan ada ininya juga apa kayak apa harus ada kalau membeli itu loh nyembelih itu nggak langsung ini gitu enggak, jadi harus ada doanya sendiri. Oh, Gitu, kalau misalkan di Muslim. Jadi Kamu nggak tahu juga ya? asal gini ya, tak gitu. Enggak. Ya sama kayak kalau misalkan kalian tahu yang ini loh, kalau Idul Adha, Iya. ya kan itu kan ada prosesinya untuk Iya, nyembelih gitu. Nah itu ada doanya juga. Itu buat saya nggak bisa tidur sih. Kenapa? Jadi waktu itu pernah lihat kan, apa maksudnya yang digorok itu di masjid. Ya jangan lihat. Kan itu masih kecil nggak tahu. Jangan.
tidur. Terus ya saya juga enggak sih, saya sering lihat sih tapi ya tidur aja. Mungkin Kalau kamu Mungkin lebih biasa sih ya. Tadi mungkin kalau pulang kampung ke Blitar. standar ya. Iya standar. Jawa banget. Gak kemana-mana, cuma Oh. beda kota aja. Gitu. Pulkam doang lah, Bener. cuman beda kota. Kalau ini kan beda pulau sudah ya, beda Beda provinsi. pulau, beda negara. Beda negara, beda kota. Oh, ya. Pulang kamunya jauh-jauh ya kamu. Iya. Blitar. Ini Sibolga, Cumong. Kamu Blitar. Oh iya. Oke. Ya lumayan ya, seru sih. Kan liburannya kalau di Sibolga itu apa aja? Kita bisa ke pantai. Pantai itu Pantai? kan pantai, deket banget sama. Di Surabaya juga ada pantai kok. Iya sih, benar. Apa Surabaya pantainya? Kalau Ya, Kenjeran. nah, teman-teman juga bisa kok. Kalau nanti Natal liburan aja ke Kenjeran, nggak ada masalah. Itu kan juga rekomendasi liburan loh dari kita ya. Tadi kan sudah ada liburan kemana tadi tuh? Ke Kenjeran, terus habis itu yang snowboard kayak gitu ya. Iya. Kayak dunia salju itu kan di Mall Surabaya. Jadi nggak harus yang jauh-jauh juga gitu. Jadi ya di sini-sini aja sudah banyak. Mungkin ya karena kan kita mau liburan semua kan, jadi nggak cuma yang merayakan Natal, yang tidak ikut merayakan Natal pun juga pasti ada momen liburannya gitu ya. Oke, nah ini mungkin next question sih. Kalian nggak ada pertanyaan ke saya? Mungkin ada yang tanyakan nanti ya. Iya. Segmen terakhir mungkin ya. Mau tanya ke saya mungkin tanya apa gitu. Kenapa? sebelum pikiran masih belum nemu ide. Pertanyaan apa masih belum. Iya, karena diundangnya sebagai apa narasumber. Ya mungkin aja narasumbernya kepo sama hostnya, gak ada masalah. Ya kan? Yang ini pertanyaan selanjutnya sih, apa sih kira-kira nih arti Natal dan Tahun Baru buat kalian? Nah, selain perayaan sih, selain perayaan gitu, misalkan aku akan lebih dekat dengan Tuhan atau apa gitu. Ya mikir ya. Mungkin sederhana aja sih, mungkin apa ya, kayak ya kalau tahun baru ya kita harus apa ya, menyambut hal baru lagi. Hal barunya lebih tentu ke arah positif sih, gitu. Kalau gabung. Kalau aku sih Natal itu momennya buat kumpul sama keluarga sih kalau aku. Jadi nggak ada momen khusus gitu selain kayak kita kumpul bareng sama keluarga, kayak family time lah ibaratnya sih kayak gitu. Ke gereja sih iya. Nah apa namanya setelah ke gereja itu kita bisa meluangkan waktu untuk family time kayak gitu. Jadi lebih ke family time sih kalau dari aku. Kalau aku sih ya sama sih, mungkin hampir sama, mungkin lebih bedanya ke kita bisa sharing ke keluarga jauh-jauh kayak tadi ke Cina. Insecure nggak kira-kira? Apa Kalau ketemu keluarga besar? kayak malu sih aku udah besar ya. Oh seringnya gitu ya? Dulu udah besar ya? Oh, dulu segini, sekarang segini. Sekarang segini. Oh iya. Kapan nikah? Nah, itu kan biasanya kan pertanyaan waktu pertemuan. Oh ada juga itu di Natal itu. Kalau misalkan ketemu keluarga itu kamu ditanya kapan nikah? Saya kira cuma di Muslim doang. Oh semuanya ya? Kayaknya lintas negara pun juga sama sih. Lintas negara juga ditanyain Itu loh. pertanyaannya yang Ya mungkin kalau saranku ya, tips dari aku sendiri, kalau misalkan kalian ditanya nikah, bisa jawab gini sih ini. Nungguin ya. Nungguin ya. Kalau saya masih jawab, ini kan udah. Iya. yang Mungkin kalau misalkan ditanyain kapan nikah, mungkin dijawab ini aja. Selain donatur dilarang ngatur. ya boleh. Bisa. Iya kan? Jadi kalau selain donatur dilarang ngatur, sangat ngatur lah ya. Ya wes, itu sih kalau dari saya, karena saya juga ngelakuin itu. Aku jadi lebih ke family time, terus ya kayak cuman mungkin new ini ya, karena new year new me mungkin ya. Kamu cuma gitu doang. New me, new year new me lah. Ini mungkin kita gantian. Ada yang tanya nggak kira-kira? Ya. Oh gitu, apa tanyanya? Positif ya tanyanya. Kalau negatif nggak usah dibaca. Ini ada pertanyaan dari akun TikTok Sil. Kenapa Natal identik dengan salju min? Kenapa Natal identik
kamu nggak pernah baca biografi ya? Nggak pernah baca biografi ya kamu ya? Nggak tahu coba dijelasin coba. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya, jadi Iya. settingnya dengan musim hujannya itu terkait biologi itu. Kok Biografi. Biografi itu kan tentang Salah ya? Iya, biografi. Benar biografi ya? Iya, geografi kayak gitu. Jadi kalau di luar negeri kan waktunya Natal ya. Waktunya Natal itu pasti bersalju kan, Benar, 4 benar. musim kan ya, dari musim semi, musim gugur gitu kan, terus musim salju, Panas, musim musim panas, salju. terus habis itu gugur terus salju itu tadi. Jadi ya ketepatan Iya. ber Iya, dan itu kebetulan selalu bulan di November Desember salju. salju. Ya karena gini, karena memang di Indonesia memang tidak ada salju, cuman karena kalau misalkan di luar negeri itu kan pasti ada saljunya. Iya. Nah, kenapa? Karena kan sejarahnya sendiri kan kita tarik dari luar negeri sana ya, dari mana Iya. kamu? Vatikan tuh? Enggak salju, Sebenarnya salju. punya Eropa ya? Eropa ya, Eropa kan. Eropa lah. Eropa, Nah, Amerika. jadi di Eropa itu memang bersalju, makanya kenapa kok Natal di seluruh dunia itu identik dengan salju. Karena memang Natal itu kan tetap kan di pembicaraan awal kan tadi tetap kan tidak berubah setiap tanggal 25 Desember gitu kan. Jadi pasti identiknya ya salju terus, karena Desember pasti salju gitu sih gitu ya. First now snow gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada apa? Apa tuh? Ini pertanyaan dari akun TikTok Waralimun. Kalau pas puasa ada war takjil, kalau pas Natal ada war apa ya? Gak ada war, kayaknya kita damai-damai aja sih. Oh, enggak. Jadi loh, maksudnya buat takjil kan semuanya yang nonis itu juga ikutan buat takjil, karena kan itu momen juga gitu loh, banyak orang jualan tiba-tiba tumpah-tumpah gitu. Ini Apa sih ya? lebih ke kalau ke anak-anak ini, anak kecil ini loh. Maksudnya kan biasanya waktu kecil dulu tuh biasanya kalau dari gereja apa itu ada hadiah gitu. Kayak rebutan hadiah, Oh, kado, kado. bukan kado-kado. Jadi ada kan apa ya? Ada kayak semacam hari Natal tuh ada kayak kuis gitu biasanya. Itu rebutan juga. Ya tadi apa? Ada flash kan. Iya, Nah, year sale. Kan itu hadiah year dewasa. sale, year sale kan Iya. kan bukan Natal sale. Bukan Natal sih. Itu loh, Iya, itu nggak ada. Ya terkado. Iya, itu kan. Oh iya, kita bukan dari mereka katanya itu bukan ada war yang lain, bukan war. Jadi istilahnya itu gak war kado, tapi tuker kado. Tuker kado. Kita damai. Gitu. Ya memang kan Natal kan melambangkan kedamaian, ya kan? Ya. Natal kan apa? Hashtagnya Natal apa? Christmas. Christmas. Peace, love, and go gitu. Iya enggak ya? Biasanya sih kayak Christmas Christmas, toh. ya. Oh gitu doang. Iya. Ya maksudnya kayak misalkan damai bersama Natal, ya kayak gitu-gitu gak sih? Soalnya kan Natal kan juga apa ya, hari kelahiran Tuhan Yesus juga kan. Artinya kan juga hal yang baru juga lain. Jadi New Year, New You. Jadi kayak Natal ini HBD Tuhan Yesus gitu. Nah, Oh iya. Iya, kayak. Oh iya. Ya kan Itu apa namanya kita hari harus kelahiran kayak gitu kan. Oh jadi semua umat Kristen ini ya apa merayakan hari lahir Tuhan Yesus. Juru selamat. Juru selamat. Iya. Ada lagi? Ada lagi dari akun TikTok Tio, pertanyaannya apa kado Natal terbaik dan terburuk? Kado Natal terbaik. Wah. Tuh, the best and the worst. buat nanti gak sih itu? Kado kamu nggak ada sih. Gak ada di sini. Apa kado Natal terburuk? Gak ada pertanyaannya itu gak ada di sini. Gak ada. Coba mungkin bisa ditanya. Bisa dijawab boleh? Kalau aku kado Natal terburuk itu belum ada sih. Kalau Gak ada kado buruk itu. Kado itu pasti baik. Ini kado itu apa yang diberikan itu pasti baik. Iya. Karena itu kan orang Pemberian. gini loh. Orang kalau misalkan mau ngasih kado itu kan pasti kita ini kan apa effort lah, effort waktunya, uangnya, gitu kan, mikirnya juga, gitu. Ini kira-kira mau aku kado apa ya? Gitu pasti sepertinya baik lah kadonya Iya, pasti. baik. The best apa kalau kamu? Kalau aku sih the best ya mungkin Handphone. enggak. Liburan ke luar negeri, pasanganmu. Apa tuh? Kalau aku sih mungkin kado Natal terbaik itu bisa liburan sama keluarga ke Bali kayak gitu. Ke Bali.
Rio, kamu kemana Rio? Kadonya paling terbaik apa? Coba komen lagi deh, kamu kado terbaik itu apa? Misalkan pas waktu selain angpau lah, waktu Idul Fitri lah, apa kira-kira? Selain angpau, berapa sih kira-kira angpau terbesarmu? Pendapatanmu kira-kira berapa? Kalau kamu Sir? Kalau aku sih gini, kadonya itu bukan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk Ucapan. bukan. Bisa jadi kamu kok ganteng banget. Nggak, sorry. Tapi gini, aku bisa lihat orang tuaku masih ada. Itu. Wow, deep banget. Karena itu kado yang benar-benar orang pengen banget gitu. Iya sih, benar Benar-benar sih. pengen banget. Kenapa jadi sedih ya? Hmm. Harusnya kan enggak dong. Harusnya bahagia. Bahagia, Karena betul. memang alhamdulillah kan memang masih Sehat, gitu. sehat terus amin. Iya. Iya, iya, jadi jangan sedih lah ya. Iya, Karena itu seharusnya baru juga. iya, itu kado terbaik itu setiap Natal melihat orang tuamu selalu ada gitu. Iya. Oke. Keluarga Cemara dia. Iya, bener banget sekali. Berburu nanti ya. Iya. Benar gak bahagia keluarga Cemara kita ini. Kalau saya sih mungkin ini sih. Ada pertanyaan lagi kita. Ayo, gimana Abraham? Ini sih mungkin lebih ke kemarin sempat kapan ya, kelas SMP itu waktu zamannya usulnya sepeda fiksi. Osum ya, bukan Iya. osum ya, musimnya. Musim. Oh, itu kan Jawa ya. Istilahnya musimnya sepeda fiksi Iya. itu hadiah Natal. Wah, keren banget. Pasti kamu serasa paling keren ya. Iya. Wow, Saya aku sendiri. fiksi. Iya. Itu sih. Ya, karena musim ya, karena kan gini juga ya, kan status sosial. Iya, musim. Nggak dibully kan kalau waktu kamu nggak punya sepeda fiksi itu? Enggak aman. Iya. Tapi kan kayak wah gitu kan. Ya kalau Kado ya. keren banget dong. Apa itu liburan ya? Tapi sih. Iya. Apa lagi pertanyaannya? Ini ada yang tanya dari akun Tia. Tanyanya, pohon Natal itu wajib ada nggak setiap Natal? Kamu udah dengerin ya? Iya. Wah, dia. Pohon Natal itu melambangkan apa? Pohon Natal itu melambangkan apa? Apakah setiap kalau Natal itu harus ada? Apa? Coba Mas Abraham, apa Mas Abraham? Nggak tahu ya kamu ya, skip lah kamu. Coba Ansel gimana Ansel? Itu kayak sebuah apa ya? Sebuah keutuhan. Kayak misalkan Keutuhan. iya, keutuhan. Jadi, Keutuhan. Keutuhan. Jadi kayak gini. Misalkan itu kayak sebuah pohon. Pohon itu kayak sebuah rumah. Oke. Dan lampu-lampunya itu keluarga orang-orang yang di situ. Oh, Jadi kayak filosofinya itu gitu. kebersamaan itu gitu kan? Oh, iya. Menurutku kayak gitu. Oh, loh. Aku nggak tahu ya asli gimana. Cuman aku mikir tuh kayak gitu. Maksudnya kayak wah ternyata juga ada filosofinya gitu ya. Aku tahu gitu. Kalau dari kamu seperti itu. Benar. Tapi aslinya apa? Aslinya Nah itu nggak tahu gitu. Soalnya kalau nggak salah ya ini cuma tradisi karena kan pohon cemara yang beneran kan rata-rata di benua Eropa. Ya, nah, jadi ya rata-rata orang Eropa yang pohonnya apa ya yang masih kuat berdiri di waktu Natal ya pohon cemara itu. Makanya dia yang dipotong terus dibuat pajangan. Itu berdasarkan tradisi ya. Iya, Tradisi paham. benua Eropa gitu. Dibawalah ke seluruh dunia. Iya, gitu ya. maksudnya gitu. Oh, sejarahnya mungkin ya Mungkin seperti ya, itu ya. seperti itu mungkin. Jadi karena di sana memang yang tahan di semua Iya. musim mungkin. Iya. Cemara itu Cemara mungkin tahan di semua musim ya. Iya. Jadi musim kemarau, musim Iya. panas, gak ada musim kemarau ya. Ada Iya. musim panas. Kecuali di sini musim panas, terus musim semi, musim gugur, sama musim salju yang tahan sekali itu memang sih pohon cemara Iya. ini. Iya. Jadi makanya waktu kalau Natal itu ya pakai pohonnya pohon cemara. Oh gitu. Nah itu kalau dari Evan kan nama siapa sih? Abraham sih ini ya lebih ke sejarahnya bagaimana kok sampai ada pohon Natal seperti itu. Siapa tadi namanya? Lia. Lia. Gitu kali ya. Jadi kalau tadi dari Mas Abraham menjelaskan tentang sejarahnya pohon, kenapa kok sampai pohon cemara itu dijadikan pohon Natal, sedangkan kalau Axel ini lebih ke mikir sendiri. menurut pribadi lah. Tapi ya, dia filosofi sekali hidupnya, dia kayaknya mikir sendiri gitu kan ya. Jadi dia ibaratnya adalah pohon cemara ini adalah rumah gitu. Nah, untuk lampu-lampunya yang mengelilingi ini itu
orang-orang dan keluarganya gitu. Jadi kita ada dari dua sisi gitu kan, sisi sejarah dan filosofinya. Terima kasih menyempatkan waktunya untuk hadir jadi sobat cinta, sobat Axel, sobat Abraham. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga kepada yang ada di rumah, sobat-sobat yang ada di rumah, sobat Tips yang ada di rumah. Nah, terus stay tune terus ya untuk nanti akan ada informasi-informasi menarik juga yang akan diinformasikan sama nggak cuma saya doang, nggak cuma kita doang. Nanti ada teman saya, mungkin nanti ada beberapa yang akan menjadi narasumber dan akan menjadi hostnya juga. Nah, oke, sampai ketemu di ngobrol asik selanjutnya. Nah, assalamualaikum, selamat sore. Bersama IBSI, raih prestasi